Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu penguji dan hadirin yang terhormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan penelitian tesis saya. Salam kenal, nama saya Dwianto Nugroho, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi London School of Public Relations Jakarta dengan konsentrasi Business and Communication Management Batch 19. Tesis saya berjudul Dampak Komersialisasi Terhadap Integritas Artistik dan Kebebasan Kreatif Seniman di Art Jakarta 2024. Rodaku berputar-putar mengikuti angin, dia bawaku kembali ke jalan yang belum pasti. Kembali ke kita memang, kembali ke kita memang, kembali ke kita memang, kembali ke kita memang. Ku ingin pulang. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian. Art Jakarta sebagai pameran seni kontemporer terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara menjadi tempat bagi seniman lokal dan juga internasional untuk memamerkan karya mereka kepada para khalayak yang luas, termasuk kepada para kolektor, kurator, dan pelaku pasar seni. Pameran ini memiliki peran penting dalam perkembangan seni kontemporer Indonesia, baik sebagai wadah apresiasi maupun sebagai pasar yang potensial. Namun, di balik peran tersebut terdapat dinamika komersial yang kompleks. Seni yang seharusnya menjadi media ekspresi bebas bagi para seniman dihadapkan pada ekspektasi pasar yang cenderung mendorong homogenisasi karya. Tekanan pasar ini dapat membuat seniman merasa harus menyesuaikan gaya, tema, dan juga medium karyanya agar sesuai dengan selera pasar dan lebih menarik bagi kolektor atau galeri. Akibatnya, seniman sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas artistik mereka atau beradaptasi dengan tren pasar demi keberlangsungan karirnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana komersialisasi dapat mempengaruhi kebebasan kreatif dan orisinalitas karya seni, khususnya dalam konteks pameran besar seperti Art Jakarta. Rumusan masalah. Rumusan masalah mengangkat 3 pertanyaan kunci yang menggali dinamika dalam dunia seni khususnya di Art Jakarta 2024. Pertama, bagaimana komunikasi antar seniman, kurator, dan kolektor dapat mempengaruhi keputusan kreatif seniman. Interaksi ini penting karena dialog yang konstruktif dapat memberikan umpan balik yang berharga dan inspirasi, tetapi juga bisa mengarah pada tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Yang kedua, sejauh mana komersialisasi seni di Art Jakarta mempengaruhi integritas artistik seniman? Ini menyoroti dilema yang dihadapi seniman antara keinginan untuk mencapai kesuksesan finansial dan menjaga visi artistik mereka. Dan yang terakhir atau ketiga, peran kurator dalam membentuk tren pasar seni dan homogenisasi karya di Art Jakarta 2024 menunjukkan bagaimana kurator tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah seni kontemporer Indonesia. Melalui pemahaman mendalam tentang isu-isu ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana hubungan antara para pelaku seni dapat mempengaruhi ekosistem seni secara keseluruhan. Tujuan penelitian. Yang pertama, memahami pengaruh komersialisasi terhadap integritas artistik dan juga kebebasan kreatif seniman di Art Jakarta 2024. Kami ingin mengidentifikasi sejauh mana tekanan pasar dapat mempengaruhi pilihan kreatif seniman dan apakah ada dampak positif atau negatif terhadap karya mereka. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bagaimana seniman menavigasi antara tuntutan komersial dan visi artistik seniman. Yang kedua, mengkaji peran komunikasi antara seniman, kolektor, dan kurator. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana hubungan ini mempengaruhi proses kreatif dan pemasaran karya seni. Komunikasi yang efektif dapat membantu para seniman untuk lebih memahami pasar dan audiens mereka, sekaligus mempertahankan visi artistik yang autentik. Manfaat penelitian. Yang pertama,
manfaat bagi seniman. Penelitian ini memberikan wawasan bagi seniman dalam menavigasi dilema antara memenuhi tuntutan pasar dan menjaga kebebasan kreatif. Studi ini membantu mereka memahami dampak jangka panjang dari menyesuaikan karya dengan selera pasar, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih strategis tanpa mengorbankan orisinalitas. Yang kedua, manfaat bagi kurator. Bagi kurator, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merancang pameran yang tidak hanya menarik di mata pasar saja, tetapi juga mendukung ekspresi artistik yang autentik. Kurator dapat menggunakan temuan ini untuk menyeimbangkan tuntunan komersial dengan tanggung jawab dalam mempromosikan karya-karya yang inovatif dan orisinal, serta untuk menciptakan lingkungan pameran yang mendukung keberagaman artistik. Yang ketiga, manfaat bagi kolektor. Penelitian ini memberikan panduan bagi para kolektor untuk menghargai dan mendukung karya seni yang mempertahankan integritas dan kebebasan dalam bereksplorasi, bukan sekedar mengikuti tren pasar yang homogen. Batasan penelitian. Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan partisipan. Penelitian ini hanya melibatkan sejumlah seniman, kurator, dan para kolektor yang berpartisipasi di Art Jakarta 2024. Jumlah partisipan yang terbatas disebabkan oleh waktu dan sumber daya yang tersedia, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili pengalaman seluruh pelaku seni di Art Jakarta atau di pameran seni lainnya. Yang kedua, cakupan waktu dan tempat. Penelitian ini difokuskan pada pameran Art Jakarta 2024 dan berlangsung dalam waktu satu periode tertentu. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan atau dinamika jangka panjang yang terjadi di pasar seni secara keseluruhan. Art Jakarta sebagai lokasi tunggal juga membatasi generalisasi temuan ini ke konteks seni di luar pameran ini. Selanjutnya adalah keterbatasan pada data sekunder. Sumber data sekunder seperti katalog pameran, artikel media, dan juga publikasi terkait pasar seni dan juga Art Jakarta digunakan sebagai pelengkap. Namun, ketersediaan dan kelengkapan data sekunder bisa menjadi terbatas, yang dapat mempengaruhi kedalaman dan akurasi analisis terhadap beberapa aspek pasar seni di Art Jakarta. Tinjauan pustaka. Kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama yang menjadi landasan untuk memahami hubungan antara komersialisasi dan juga ekspresi artistik dalam konteks Art Jakarta. Yang pertama, teori komersialisasi seni Pierre Bourdieu. Dalam The Field of Cultural Production, membahas bagaimana pasar seni membentuk nilai-nilai dan preferensi artistik. Bourdieu juga menekankan bahwa struktur pasar seni menciptakan tekanan pada seniman untuk menyesuaikan karya mereka dengan selera kolektor dan juga tren pasar demi kelangsungan karir. Dalam konteks Art Jakarta, teori ini relevan karena menunjukkan bahwa nilai ekonomi karya seni diprioritaskan di atas nilai estetik dan juga orisinalitas yang dapat mengakibatkan homogenisasi gaya dan tema dalam karya yang dipamerkan. Yang kedua, teori integritas artistik John Dewey. Dalam bukunya Art as Experience, Dewey menekankan bahwa integritas artistik adalah komitmen seniman terhadap keaslian dan juga kebutuhan dalam berkarya. Dewey percaya bahwa seni harus muncul dari pengalaman yang mendalam dan juga reflektif, bukan dari dorongan eksternal seperti tuntutan pasar. Yang ketiga, teori kebebasan kreatif Martha Nussbaum. Dalam Creating Capabilities, The Human Development Approach menekankan pentingnya kebebasan kreatif bagi seniman, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide tanpa batasan yang membatasi. Menurut Martha, kebebasan kreatif adalah bagian dari kesejahteraan manusia yang harus dijaga, dan lingkungan yang mendukung kreativitas akan menghasilkan inovasi artistik yang autentik. Dengan menggabungkan teori-teori ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana seniman di Art Jakarta menghadapi dinamika antara nilai komersialisasi dan juga ekspresi artistik yang autentik. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa komersialisasi seni dan pameran besar seperti Art Jakarta menciptakan tantangan unik bagi para seniman dalam mempertahankan integritas artistik dan juga kebebasan kreatif mereka. Dalam konteks ini, kerangka pemikiran penelitian ini dikembangkan berdasarkan keterkaitan antara komersialisasi seni, tekanan pasar,
dan juga dinamika ekspresi artistik yang dijelaskan sebagai berikut. Komersialisasi dan tekanan pasar seni. Komersialisasi seni di Art Jakarta menciptakan tuntutan bagi para seniman untuk menghasilkan karya yang dapat menarik minat kolektor, galeri, dan juga kurator. Tekanan ini mendorong seniman untuk mempertimbangkan daya jual karya mereka sebagai prioritas, seringkali di atas eksplorasi artistik yang autentik. Dalam hal ini, teori Bourdieu tentang struktur pasar seni menunjukkan bahwa nilai estetik karya bisa terkikis oleh nilai komersial, di mana seniman mungkin menyesuaikan karya dengan preferensi pasar demi keuntungan finansial. Dilema integritas artistik. Seniman menghadapi dilema antara memenuhi permintaan pasar dan juga menjaga keaslian karya mereka. Namun, ketika seniman merasa harus menyesuaikan gaya, tema, dan juga medium karya agar sesuai dengan selera kolektor atau tren. Kebebasan kreatif dalam lingkungan yang kompetitif. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti Art Jakarta, kebebasan kreatif seniman seringkali terbatasi oleh ekspektasi pasar yang homogen. Teori Nussbaum tentang kebebasan kreatif menekankan pentingnya ruang bebas bagi seniman untuk bereksperimen tanpa batasan. Namun, tekanan untuk menghasilkan karya yang mudah dijual dapat menghambat inovasi dan juga eksplorasi, sehingga seniman lebih cenderung mengikuti pola atau gaya yang aman. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebebasan kreatif seniman dapat terpengaruh oleh komersialisasi serta bagaimana mereka menyiasati keterbatasan ini. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memahami dampak komersialisasi terhadap integritas artistik dan juga kebebasan kreatif seniman di pameran Art Jakarta 2024. Pendekatan interpretatif dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap pengalaman subjektif dan juga pandangan para seniman, kurator, serta kolektor, khususnya dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang kompleks seperti pasar seni. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan seniman, kurator, dan kolektor yang berpartisipasi di Art Jakarta 2024. Metode ini dirancang untuk menggali pengalaman pribadi dan juga pandangan mereka mengenai tekanan komersial pada seni. Pertanyaan dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana mereka menavigasi antara kebutuhan pasar dan ekspresi artistik serta bagaimana komersialisasi mempengaruhi kebebasan dan integritas artistik mereka. Observasi langsung. Observasi dilakukan selama pameran Art Jakarta dengan fokus pada interaksi antara seniman, kolektor, dan juga kurator. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika nyata yang terjadi dalam pameran, seperti cara seniman mempresentasikan karya mereka, merespon dari pengunjung atau kolektor, dan peran kurator sebagai perantara antara karya seni dan pasar. Dengan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana komersialisasi seni di Art Jakarta 2024 mempengaruhi aspek integritas dan juga kebebasan kreatif para seniman. Analisa penelitian. Analisa penelitian. Temuan utama, komunikasi dan peran kurator. Temuan utama, komunikasi dan peran kurator. Penelitian ini menemukan bahwa peran kurator sebagai penjaga gerbang sangat penting dalam menentukan arah seni yang dipamerkan di Art Jakarta. Kurator bertindak sebagai perantara antara seniman dan kolektor, berusaha menyeimbangkan antara kualitas artistik dan daya tarik komersial dari karya yang dipilih. Dalam upaya memenuhi ekspektasi kolektor, kurator seringkali memilih karya yang memiliki potensi penjualan yang tinggi, meskipun terkadang mengorbankan aspek artistik yang lebih orisinal atau eksperimental. Di sisi lain, preferensi kolektor dalam memilih tema atau gaya tertentu turut membentuk tren dan pilihan artistik di Art Jakarta, sehingga menciptakan homogenisasi dalam seni. Temuan utama, dampak pada integritas dan kebebasan kreatif. Tekanan pasar yang kuat di Art Jakarta menciptakan dilema bagi seniman antara mempertahankan integritas artistik dan memenuhi ekspektasi komersial. Banyak seniman merasa terdorong untuk menyesuaikan karya seni mereka agar lebih mudah diterima oleh kolektor, mengorbankan eksplorasi pribadi demi gaya yang lebih terjual. Hal ini mengurangi kebebasan kreatif mereka karena fokus beralih pada menciptakan karya yang memenuhi standar atau tren pasar, alih-alih mengeksplorasi ide baru dan orisinalitas. Akibatnya,
kebebasan ekspresi menjadi terhambat oleh tekanan untuk menciptakan karya yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga integritas artistik yang biasanya mengutamakan visi pribadi seniman rentan terganggu. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komersialisasi seni di Art Jakarta memiliki pengaruh besar terhadap integritas artistik dan kebebasan kreatif seniman. Seniman menghadapi tekanan untuk menyesuaikan karya mereka dengan tuntutan pasar yang dapat merusak orisinalitas dan inovasi dalam seni. Namun, dukungan dari institusi seni yang menghargai kebebasan kreatif dapat membantu seniman tetap mempertahankan integritas mereka di tengah tekanan komersial. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan komersial dan ekspresi artistik, serta perlunya dukungan yang lebih kuat dari institusi seni untuk menjaga keberlanjutan seni yang inovatif dan otentik. Referensi buku, referensi jurnal dan artikel, referensi website. Terima kasih, saya Dwianto Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodaku berputar-putar mengikuti angin, dia bawaku kembali ke jalan yang belum